RSI Aisyah Malang musim haji 1440 Hijriah atau 2025 Masehi. Hari ini Ahad 18 Mei 2020. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan kita para amin. Hadirin Rahimah Aisyah Malang, pagi ini tersusun sebagai setelah pembukaan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Amirullah Tauna, kemudian laporan menyiapkan waktu secara khusus dengan semangat mewujudkan pelaksanaan haji secara mandiri dan berketahanan bagi jamaah haji saat melaksanakan ibadah haji. Mandiri artinya penguasaan ilmu ibadah haji, menjadikan jamaah haji mantap, percaya sinkronisasi sistem layanan haji dari Arab Saudi dan sinkronisasi manajemen kloter dari Kemenag RI, di mana situasi ini membawa konsekuensi. Senantiasa sehat walafiat. Seperti disampaikan Pak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kusnul, jelang keberangkatan ini hendaknya kita waspada, memantau stabilitas kesehatan ibu bapak. Matur suwun, menjadi manusia baik, menjadi pribadi baik, pribadi yang berpegang teguh pada tali Allah, minat zulumati ilan nur. Ini sebagai modal penting untuk dapatnya ibu bapak merawat kemakmuran haji. Demikian kami laporkan 80 jamaah KPIHU Rumah Sakit Islam Aisyah, insya Allah berangkat bersama-sama satu kloter. Selamat, sehat walafiat, tiba di tanah air sehat walafiat. Merupakan sebuah ibadah, puncak dari ketakwaan kita, puncak dari kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan bekal yang sangat lengkap, spiritual dan tentu modal materi dan kekayaan. Tidak ada lain hanya surga. Tentu ini perlu perjuangan.
Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, untuk tahun ini ada beberapa hal yang mungkin perlu penyesuaian yang tidak sama dengan proses ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, mari kita tingkatkan kesabaran, kita tingkatkan semangat, kita tingkatkan keteguhan hati, dan kita tingkatkan kebersamaan. Karena tanpa itu semua, masalah yang akan kita hadapi tentu akan lebih rumit dan akan menyebabkan ibadah kita tidak bisa berjalan dengan tertib, tumakninah, dan tidak bisa khusyuk. Dengan manasik yang sudah disiapkan oleh KBI HU RSI Aisyah yang sudah memakan waktu cukup lama itu, diharapkan bahwa para calon jamaah haji benar-benar siap secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan secara sosial. Karena tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KBI HU Rumah Sakit Islam Aisyah ini benar-benar menyiapkan itu semua. Bahkan sampai nanti bagaimana menghadapi masalah pada saat di Tanah Suci. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian dan kita semua mendoakan agar apa yang sudah diusahakan di tanah air sampai di Tanah Suci nanti tidak terlalu banyak menimbulkan kendala. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Soleh SIP MM, Kapolres Kota Malang. Rahimakumullah. Beliau juga memohon bantuan doa agar Kota Malang khususnya dan negara Indonesia pada umumnya menjadi kota dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman dan damai, negara yang sejahtera, ekonominya tumbuh, mampu menghadapi persoalan yang melanda dunia saat ini, dan menjadi penduduknya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dan harta harus dikerahkan untuk bisa melaksanakan ibadah yang melibatkan jasadiah. Ketika tawaf, radiusnya itu atau putarannya minimal itu sekitar 500 meter, berarti kalau kali 7, 3,5 kilo yang dibutuhkan. Belum dari penginapan menuju masjid, belum sa'i itu mungkin antara 400, kalau kali 7 ya 2,8, berarti dari tawaf, penginapan, sa'i itu sudah minimal 6 kilo. Maka harus banyak jalan, bukan jalan-jalan loh Bu ya, jalan. Kalau jalan-jalan kan di mall, kalau jalan melatih, sudah latihan gitu. Jadi minimal sehari ya 6 kilo yang harus kita jalani dan kita lakukan. Ibadah haji juga melibatkan maliyah, mulai UNH yang 55,5 juta sampai 750 juta, tergantung reguler, UNH plus atau kafuroda, melibatkan maliyah. Dan tidak semua yang mempunyai harta pun bisa pergi haji. Saya punya temanku kaya raya, betul kaya raya, rekreasinya itu ke Eropa, tapi ke Tanah Suci belum merasakan ibadah haji, belum menjalankan. Juga saya mempunyai teman, biasanya buruh pijet bayi itu, ongkosnya seikhlasnya,
tapi sudah sampai tanah suci Mekah. Di Kasin itu ada tukang tambal ban itu bisa pergi ke tanah suci Mekah. Saya mempunyai family, itu ditawari, disuruh berangkat oleh ayahnya. Saya kasih ONH berangkat, dia tidak mau berangkat. Penting adalah melibatkan rohaninya. Kita memakai baju ihram itu menunjukkan pelepasan atribut keduniawian kita, simbol kesederhanaan, simbol kesetaraan, simbol kesucian di dalam menjalankan ibadah haji. Kalau sudah memakai baju ihram, seorang hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, bergandengan tangan, bersatu padu, lupakan perbedaan, lupakan khilafiyah, kita semata-mata menghadap dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga menjalankan ibadah sa'i, menggambarkan usaha dan perjuangan, menggambarkan ketekunan, keberanian dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukminun qawiyun ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat baik secara finansial, ekonomi, politik, organisasi. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenankan saya akan memperkenalkan petugas kloter 77 embarkasi Surabaya yang akan menyertai seluruh jamaah kloter 77 terdiri dari 280 jamaah KBI HU RSI Aisyah Malang, kemudian dari Ulil Absor dan satu lagi Malang, kemudian Ustadz Abdurrahim Said SAG MA, pembimbing ibadah, sudah tidak asing lagi beliau Ustadz kita. Yang ketiga kami persilakan Ibu Dian Septilingrum Pangestuti, ahli media keperawatan. Beliau adalah perawat, sedangkan dokter, kebetulan Dokter Wahyu Ika Yuni Kusuma MKes dari Dinkes Surabaya berhalangan untuk. Namanya agak sama, sebetulnya juga biru beliau, tapi saya mohon untuk putih. Pak Natsir alhamdulillah juga petugas haji Indonesia tahun 2025. Di samping beliau adalah Amirul Hajj dari KBIH RSI Aisyah Malang. Kami persilakan untuk Karom 2 dari KBIU Ustadz Abdul Fattah bin Abdul Rauf. Monggo Ustadz. Yang ketiga Ustadz Sukri. Keempat Ustadz Azhar Fuadi. Yang kelima Ustadz Sukam. Keenam Ustadz Muhammad Taufik. Dan ketujuh Ustadz Imam Sodikin. Kami persilakan petugas dari kesehatan KBI HU RSI Aisyah Malang. Monggo katuran Ibu Dr. Gita Sekar Prihati dan Ibu Dr. Nikmah. Yang menyerahkan adalah rombongan 1. Lanjut, mohon perkenan Bapak Kasih HU juga akan mengibarkan. Kalau kita ziarah, kita masih nanti fotonya di belakangan. Berikutnya kami persilakan Bapak Dr. Andi serta Ibu Dr. Anda Hajasri Herawati, rombongan ke-6, dan terakhir nanti adalah Bapak KBI Bapak Dr. Sejafat. Stetoskop akan diserahkan kepada Ibu Dokter kita dan akan
akan diserahkan banner rombongan. Pelimpahan tugas dan titip undangan rombongan 7 Haji Indonesia. Bendera dibentang. Insya Allah ini akan selalu dibawa para karom. Mari kita dengarkan sepatah kata dari beliau tentang kegundahan selama ini. Monggo Maturan, Bapak. Sampai di Madinah, kemudian didorong untuk ke Mekah. Persoalan-persoalan antara lain banyak jamaah haji kita itu yang belum punya kartu nusuk, sehingga yang terjadi adalah banyak jamaah haji kita setelah dari Madinah ke Mekah Ihram belum bisa melaksanakan umroh wajib karena belum bisa masuk Masjid Haram. Kemudian persoalan yang berikutnya tadi sudah disampaikan, hal baru pada tahun 2025 ini diterapkan bahwasanya kita menerapkan kontrak kerjasama dengan pihak swasta atau syarikat yang dalam hal ini menangani jemaah haji Indonesia itu ada 8 syarikat, sehingga ketentuan dari syarikat itulah yang kemudian kita gunakan di Arab Saudi. Ketentuannya adalah 1 kloter 1 syarikat. Ada banyak jemaah haji kita yang beda syarikat, terutama ini yang pendampingan lansia, menantunya karena sepuh, karena punya potensi sakit, kemudian suami istri yang terpisah kemudian digabungkan melalui penggabungan mahram, itu terpisah syarikahnya, otomatis juga terpisah hotelnya. Maka ini persoalan-persoalan yang kita selesaikan, kita atasi, dan alhamdulillah kita diperkenankan untuk memberikan usulan-usulan ke pusat untuk kemudian nanti diterapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kemarin Jumat siang sampai sore itu kami rapat dengan para ketua regu, ketua rombongan, agar nanti menjadi garda utama untuk mendampingi dan memimpin panjenengan semua dalam berbagai kegiatan di Arab Saudi. Tadi yang sudah diberi bendera diamanati untuk memimpin rombongannya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sampai saat ini petugas kita PPIH kloter yang tadi pakaian biru berombi itu, ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter, itu syarikahnya tidak jadi satu dengan panjenengan semua, sehingga ini menjadi persoalan. Ini harus dikomunikasikan bagaimana di sana nanti tetap aman dan nyaman kalau misalnya tetap para petugas PPIH kloter ini tidak menjadi satu dengan panjenengan semua, karena syarikah itu sudah tertulis di visa masing-masing. Di visanya sudah tertulis, sehingga ini tidak bisa diubah mendadak dengan cepat kemudian bergabung. Mungkin panjenengan nanti akan menerima ketua kloter atau pembimbing ibadah kloter dari daerah atau dari embarkasi lain. Mohon panjenengan semua melalui para pembimbing dan para pembina yang di sana untuk bisa menyesuaikan. Persoalan-persoalan yang dialami gelombang 1 ini diupayakan untuk tidak terjadi di gelombang yang kedua, yang terpisah dengan suami istri, syarikahnya itu digabungkan. Usulan kita seperti itu. Kemudian lansia, bagaimana kita berpikir
nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah berusia di atas 90 tahun, terpisah dengan pendampingnya, sementara makannya harus didulang, dan mohon maaf ganti pakaiannya harus digantikan oleh putra atau pendampingnya, sehingga ini demi kemanusiaan harus diupayakan untuk menjadi satu, meskipun beda syarikat. Kalau bisa ya dijadikan dalam satu hotel. Nah, ini yang kemudian malam setelah kami koordinasi dengan para karum-karum dan pemimpin KBHU dengan para petugas, malamnya jam 7 apa yang sudah terjadi di gelombang 1. Oke, alhamdulillah kita ini masuk gelombang 2. Masih ada kegiatan untuk evaluasi kekurangan yang ada di gelombang 1. Surabaya itu menjadi 38 kloter. Bayangkan, 38 kloter. Karena menyesuaikan syarikat. Bojonegoro yang tidak lebih banyak dari kita itu 14 kloter. Kita alhamdulillah masih tetap 3,5 kloter, ditambah yang beda-beda tadi keberangkatannya 3 kloter. Menjadi ketika kloter itu pun campuran dengan daerah lain, dan ini tidak bisa ditawar. Mohon ini nanti dimaklumi karena kami ini selesai mengantarkan panjenengan semua sampai embarkasi. Selanjutnya di pesawat, kemudian panjenengan didampingi petugas dan di sana sudah diterima oleh panitia BPIH Arab akan ibadah haji. Kemudian kepada KBHU, kemarin sudah saya sampaikan, ini karena ketatnya pemeriksaan di Arab Saudi. Sekarang itu Bapak Ibu, para mutawif yang tidak mempunyai visa haji, hanya dimin, di musim haji ini mereka harus keluar dari tanah haram. Ada yang ke Yaman, Yordania, entah kemana lagi. Sehingga Haramain itu khusus untuk mereka yang beribadah haji. Para pekerja yang banyak di sektor perdagangan itu juga banyak yang tidak punya visa haji, itu harus tidak boleh melaksanakan aktivitasnya, terutama yang dari luar kota Mekah. Ini jamaah haji Indonesia yang viral kemarin, 30 jamaah haji sampai Jeddah nekat menggunakan visa ziarah. Yang terjadi adalah dipulangkan. Untungnya masih sampai Jeddah. Kalau mereka lolos sampai Mekah, maka mereka akan mendapatkan denda 1, tidak boleh umroh atau ke sana bekerja ataupun haji selama 10 tahun. Padahal visanya mungkin nanti keluar haji tahun depan, nggak rugi. Kemudian yang kedua akan mendapatkan denda harta sebanyak 400 juta. Mereka bayar di 150 juta untuk yang ini, yang termakan hoax 150 juta langsung berangkat. Sehingga ini mohon ketatnya pemeriksaan ini, akhirnya kita dihimbau, Kementerian Agama Republik Indonesia menghimbau untuk para jemaah haji, terutama yang tergabung dalam KBHU ini berarti ini pimpinan KBHU-nya, untuk tidak banyak melakukan ziarah keluar kota Mekah. Jadi nang Taif tiba nang Taif di Konto apa yang misalnya seperti itu. Nah ini tidak boleh memang. Nanti terkena pemeriksaan. Kemarin di rombongan kemarin itu sudah kami sampaikan. Tahun lalu saya ditelepon dari Arab Saudi, ada rombongan jemaah salah satu KBHU yang tertangkap oleh polisi pemeriksaan dalam satu bis, kemudian suruh turun mau ke Cirona ambil mikot. Turun katanya, Pak ini gimana, ini polisinya bersenjata, saya takut Pak. Ya wis kudu turun tono. Untungnya masih dideportasi di daerah yang dekat. Nah ini jangan banyak untuk melakukan ziarah di atau keluar kota Mekah. Nah ini juga harus diantisipasi. Ini disarankan untuk ambil mikotnya itu di Tan'im. Jangan ke Cirona atau ke Hudaybiyah. Di situ pasti ketemu dengan pemeriksaan. Diperiksa satu orang tidak membawa kartu misalnya kelupaan, ya sudah selesai.
dideportasi. Deportasi mari ngono kon mulai bisa yo mulai dhewe. Jadi mohon ditaati betul. Ini semua perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua untuk dipatuhi dan untuk ditaati. Bukan menakut-nakuti kok soro sih saiki, bukan soro, ini untuk meningkatkan kenyamanan panjenengan untuk beribadah. Sama dengan larangan misalnya jelang Ar-Musna 3 hari, jelang Ar-Musna tidak boleh jemaah ke Masjidil Haram. Kalau misalnya sholat jamaah atau bertepatan misalnya hari Jumat, sholat jamaah dan sholat Jumat di hotel atau di masjid sekitar hotel, itu kalau tidak manut ya, yang sepuh-sepuh saya kepingin terus di Masjidil Haram karena pahalanya lebih utama dari 100.000 kali misalnya seperti itu pedomannya. Nanti di sana jelang Ar-Musna sudah penuh. Makanya panjenengan kalau ada pengumuman apapun dari panitia dari pemerintah Arab Saudi, manut. Tidak boleh keluar kemana-mana, manut. Insya Allah kita akan selamat. Banyak kecelakaan-kecelakaan, trauma-trauma terjadi itu karena memang human error, tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang tentunya sudah bersama dengan kesepakatan pemerintah Arab Saudi. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terakhir nanti panjenengan akan menerima kartu nusuk. Kartu nusuk itu jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Itulah yang nanti panjenengan pakai untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Itulah yang panjenengan gunakan untuk bisa mengikuti kegiatan Ar-Musna. Tidak bisa masuk ke Arafah kalau tidak punya kartu nusuk itu. Kartu nusuk itu berisi tentang alamat panjenengan, kemudian jejak rekam kesehatan, termasuk juga visa, termasuk juga di situ ada hotel, sehingga nanti ada apapun harus tetap dibawa kemana-mana, sehingga itu adalah petunjuk yang bisa membantu panjenengan semua untuk memudahkan kegiatan dan aktivitas di Arab Saudi. Ngoten nggih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang kurang berkenan. Sekali lagi kami berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan panjenengan semua disehatkan sampai keberangkatan nanti. Karena banyak informasi, ini sudah banyak yang sakit tidak jadi berangkat, banyak yang wafat tidak jadi berangkat, wafat di tanah air, wafat di pesawat, wafat ketika di Madinah, wafat ketika pemberangkatan ke Mekah dari Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, mudah-mudahan ibadahnya lancar, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, dan nanti akhirnya panjenengan mendapatkan gelar dan status haji yang mabrur. Akhiran, dan haji adalah miniatur perjalanan orang-orang beriman. Orang beriman itu kalau menerima kenikmatan bersyukur, tidak euforia, justru semakin tekun berzikir dan beribadah pada Allah. Kalau mendapatkan ujian tidak susah, tapi bersabar. Penuh tawakal, ini adalah iradah Allah. Orang beriman itu rasa khawatir, kekurangan ini, kekurangan itu. Tadi disampaikan oleh Ustaz Subhan, kasih haji dari kantor Kementerian Agama Kota Malang, itu yang terjadi. Sudah ada ikhtiar dan kita syukuri gelombang kedua. Mudah-mudahan masih ada evaluasi, kemudian ada perbaikan. Walaupun tidak lepas dari ujian atau kekurangan. Saya 2002 itu ujiannya Mina Jadid, Pak. Jadi dari Jamarat, dari tenda ke Jamarat itu berjalan 7 kilo. Mina Jadid. Dan Mina Jadid itu ulama Saudi kalau ditanya apakah ini sah untuk mabit, Allahu a'lam, tidak mau jawab. Semua ada yang berangkat malam komen ujian. 2004 ada kecelakaan besar di Mina. Pada waktu itu tetangga-tetangga tenda saya, kawan-kawan dari Sulawesi itu tidak kembali ke tenda, itu ada 150 orang.
ujian. 2026 saya juga di sana sama Dr. Husnul Mu'arif, Allah yarham. Bukan Pak Husnul dulu, Pak Husnul ini insya Allah 2 kali sama saya. Karena berangkat lagi. Pak Husnul macam-macam ya. Tapi pada waktu itu pergantian pengelola catering. Akhirnya kita di Mina 4 hari itu dapat makan sekali. Di Arafah yang mulai berangkat malam, artinya malam tanggal 9 cuma dapat makan 1 kotak 2 orang. Ujian. Tapi pada waktu rapat kami sampaikan kepada sama RSI pada waktu itu ada tanda-tanda. Oleh karenanya para jamaah yang punya roti, yang punya telur, punya super mie, punya buah di bawah. Kalau nanti ada keteledoran, ketelatan catering, kita masih beribadah dengan khusyuk. Alhamdulillah, ibadah dengan khusyuk semua. Dan memang terjadi betul karena perubahan sistem cateringnya. Kemudian 2008-2010 saya sama Dr. Andi di Plus. 2015 ada ujian. Banjir jalan raya itu seperti sungai. Lampu mati di hotel. Saya mikir apakah sama saya yang dilip kemana. Jadi ujian. Dan alhamdulillah berkat kesabaran kita semuanya itu as-sabru ala kulli amal. Kesabaran itu membantu semua usaha. Kalau 2015 itu, kalau 2019 kemarin ya ada ujian ringan, pas meninggalnya Kiai Maimun Zubair pada waktu itu di Mekah. Pada waktu itu kami juga ada di sana. Anak saya sekarang ini bertugas di Dakar Mekah. Saya pancing-pancing bagaimana perubahan. Kelihatannya tidak boleh cerita. Tugas itu kekuatan tidak boleh cerita. Supaya tidak dari zaman taksi budal. Jadi anak saya nomor 7 sekarang berada di Dakar Mekah dan ya kelihatan santai-santai di sekolah. Nah, terkait dengan haji miniatur perjalanan orang beriman dan menghadapi berbagai ujian, maka pada Pramanasik saya menyampaikan manajemen hati, menata hati. Mudah-mudahan tidak lupa, karena nanti akan menghadapi berbagai dari tahun ke tahun tidak sama, tanpa ujiannya apa tidak tahu. Saya tegaskan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kamu. Jadi insya Allah tidak ada yang terlepas dari pantauan Allah. Tertanam benar jiwa muraqabah pada diri kita. Allah bersama kita. Dan apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini modal yang harus tertanam pada diri kita. Oleh karena itu kita harus ikhlas. Kita harus paham bahwa ini adalah iroda Allah. Kalau kita sikapnya merasa seperti itu, tertanam jiwa seperti itu, Pak insya Allah doa kita Allahumma yassir wala tu'assir. Walaupun kelihatannya ruwet, tapi kita tetap terasa nikmat. Kita nikmati walaupun itu iroda Allah. Apa kita tidak bersyukur? 240 juta diwakili 221.000. Berapa persen umat Islam di Indonesia? Panjenengan ini termasuk yang dipanggil oleh Allah. Kekasih Allah, dididik Allah, didahulukan dipanggil. Ayo menghadiri panggilan yang kedua. Bukan berarti haji kedua, Pak. Panggilan pertama itu sholat, panggilan kedua itu ke Mekah, menunaikan ibadah haji. Yang doa panjenengan kita semua, panggilan ketiga besok saja. Allahumma tawil umurana
Kalau panggilan ketiga itu kalau tidak kesamaan ya kekasih atau foto bergang, itu biasanya doanya minta ditunda. Tapi untuk haji minta segera. Nah, panjenengannya termasuk dipanggil, dipilih oleh Allah untuk datang di kala-kala baik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Sudah tertanam pada diri kita bahwa kita ini datang memenuhi panggilan Allah. Kita ini tamu Allah. Maka rasa tawadhu kita, rasa hormat kita, menerima apa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah sangat penting. Tertanam pada diri kita, Allah Maha Tahu. Apa yang nampak maupun yang tidak, termasuk grundelnya dalam hati kita ini, tidak ikhlasnya ini juga Allah itu tahu. Oleh karena itu benar-benar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Yang lain tidak enak makan, dengan tetap nikmat, dinikmati semua. Semua rukun wajib itu kita bisa menjalani dengan baik. Yang kedua, jiwa muhasabah harus juga kita miliki. Ini tadi termasuk muhasabah untuk mengurangi kesulitan yang akan kita hadapi. Umar bin Khattab itu ketika dia angkat menjadi presiden, raja atau khalifah, maka kepada para menterinya itu dia menyampaikan pesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasatu. Hisablah dirimu sebelum kamu besok dihisab. Artinya kita introspeksi, kita evaluasi, introspeksi kepada akidah kita, iman kita, ibadah kita introspeksi. Dan terus ada kesempatan untuk kita perbaiki. Karena apa? Miniatur perjalanan orang beriman. Dan haji adalah simbol keparipurnaan Islam seseorang. Jadi sudah paripurna keislaman pada. Oleh karena itu menghadapi banyak dan berbagai ujian. Nah, kita rajin-rajin bermuhasabah. Kalau ada ini kira-kira kekurangan apa saja? Apa kekurangan saya? Segera untuk diperbaiki. Banyak-banyak beristighfar dan berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana adalah tempat madhulatul. Jadi kita hindari apa? Jadi kalau hati manusia itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kemarin pada menata hati kita sampaikan, hati yang mati itu tidak menerima nasihat dari manapun, sumbernya walaupun itu Quran, Sunnah, tidak bisa masuk. Kalau hati yang sakit itu banyak keluh kesah, protes, komplain, nyalakan Kemenak, nyalakan KPIH, dan banyak sakit. Itu kita buang semua lagi. Jadi benar-benar kita muhasabah. Astagfirullah. Dan itu kita praktekkan. Kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari selama perjalanan haji yang nanti akan kita rawat sampai akhir perjalanan hidup kita ini. Muhasabah, evaluasi. Yang biasanya berbicaranya puasa pada istrinya, pada suaminya, pada istrinya. Mulai saat ini akan bicarakan usaha. Dan untuk seterusnya bukan pada saat itu saja. Nanti setelah ini tanda kemaburan. Kalau biasanya merasa anak saya nakal, oh ya saya tidak memberikan porsi yang cukup untuk pendampingan dan pendidikan anak saya. Kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, dan untuk selanjutnya lebih kita berikan porsi yang cukup dalam pendampingan itu. Karena anak adalah perhatiannya adalah aset yang nanti akan terus menentukan kita, menyejukkan kita, walaupun kita sudah sampai di alam kubur. Karena idza matat ma'atab in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u awalatin sholihin yad'ullah. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalan dari apa yang kita hadapi itu semua. Allah akan memberikan pengertian. Mujahadah, kita sungguh-sungguh ibadah haji, sungguh-sungguh niat kita adalah memenuhi panggilan Allah. Belajar sungguh-sungguh, manasik sungguh-sungguh, semua kita ini sungguh-sungguh. Mujahadah, insya Allah Allah akan memberikan jalan kalau kita ini mau bersungguh-sungguh. Oleh karena itu berbagai pesan dari para pemateri atau pembimbing, ya, kita bersungguh-sungguh untuk mengikutinya. Tahun 2015 itu lempar jumroh itu sudah diatur, Pak. Kalau dulu kita ngatur jam berapa kita ke jumroh, 2015 kita diatur. Kloter ini jam sekian, jam sekian. Sudah diumumkan, kita sudah berdiri keluar dari tenda, hujan gerimis-gerimis, membawa payung. Ternyata lampu pintu gerbang itu masih merah, tidak boleh keluar. Pernah itu ujian jangan marah. Ya sudah, sambil payungan kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Setelah lama saya izin ke pendataan, apa masih boleh? Apa sudah boleh? Belum. Saya ajak doa, mari jamaah haji kita doa mudah-mudahan lampu ini segera tidak merah lagi. Doa mati lampunya. Jadi bukan hijau tapi mati. Langsung ajak keluar ke jalan, keluar. Sudah tak merah. Kemanten, doa RSI kemanten. Nanti sampai kita mati. Ini yang pernah kita alami seperti itu. Sabar. Ketemu Ustaz Baktiar mengawal Haji Plus, saya reguler waktu itu di perjalanan Jamarat, ketemu pada waktu rombongan di situ dengan rombongan RSI. Nah, tapi kita doa pun mujahadah bersyukur. Yakin doa saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mujahadah. Yang keempat, jiwa rifqah, jiwa keluhuran. Sabar itu termasuk keluhuran. Bersikap santun, komunikasinya tetap qaulal layyina, tutur kata yang santun, qaulan baligha, tutur kata yang mengesankan, bukan tutur kata yang tidak enak, yang menyakitkan, bukan. Tapi kita tampilkan jiwa. Insya Allah Allah akan memberikan solusi dari semua apa yang kita hadapi. Saya pernah tahu dengan siapa, apa Buyudun juga, apa Buwati pada waktu itu badai, Pak. Mau turun pesawat nggak bisa. Badai di sana itu tidak hanya angin dan air, campur pasir. Kita digeser ke Madinah. Di Madinah tidak boleh turun karena bandaranya kecil dan sudah ada yang bagian turun di situ, diam di pesawat. Kira-kira 1,5 jam rupanya sudah reda, jeda kembali ke Jeddah, baru diturunkan. Ya, para jamaah kita sampaikan, kita tahu kalau kita lolos dari ujian ini, maka kita lolos pula sebagai haji yang mabrur. Dan insya Allah akan terawat kemakburan kita ini karena sudah menghadapi ujian yang begitu. Dan kita tahu bahwa ujian itu memang diberikan kepada orang-orang beriman. Haji adalah puncaknya insan beriman. Kita ini memuncak keimanan kita. Saya pernah mungkin cerita Pak Heru Wibowo Pak ketika itu menjadi komandan kodim di 0833 Kota Malang. Jadi narasumber di Hotel Trio Indah 2 berdampingan dengan beliau cerita, Ustaz, saya ini 4 tahun tugas di Korea Selatan. Korea Selatan itu 85% tidak beragama. Tapi HP saya tertinggal di bandara beberapa jam. Balik itu masih ada. Indonesia ini 99, sekian persen beragama.
0,sekian% yang penghayat. Jangankan tertinggal, kita muntuk itu bagaimana? Iya Pak, setan itu tidak mungkin menggoda temannya sendiri. Orang nggak beriman sudah temannya. Lah yang digoda ya orang yang beriman itu. Nah ini digoda kalau orang Indonesia beriman, cukup, kira-kira mana setannya. Apalagi haji ya. Pangkatnya setannya itu juga tinggi-tinggi Pak. Dan dengan imannya mapan, Allah lah. Yang goda itu juga berbintang semua Pak. Tidak tahu bintang berapa. Nah ini perlu kita paham. Maka jiwa ri'ah tetap muncul pada diri kita. Kemudian yang kelima adalah jiwa ukhuwah Pak. Kalau tadi ketua BGM Pak Dr. Aswoto Anjasworo, jadi kebersamaan kita, kekitaan, bukan keakuan. Jadi jiwa ukhuwah. Tadi Pak Haji Muhammad Soleh juga menyampaikan simbol persatuan umat pada tawaf dan seterusnya. Itu ada memang filosofi-filosofi di dalam setiap effort, baik itu rukun maupun wajib haji, maka ukhuwah. Nah, di sini kemudian yang terakhir kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ciri haji mabrur, ya, indikasi haji mabrur itu ada 3. Yang pertama, ifsha'us salam. Hidupnya selalu menebar kedamaian. Di rumah ya damai, di tempat kerja ya damai, dalam berjamaah juga damai, di dalam masyarakat, dalam hidup berbangsa dan bernegara juga damai. 221.000 tiap tahun sebagai apa? Pelopor penyebar kedamaian. Mestinya Indonesia ini semakin akhir semakin damai, mestinya gitu. Jadi Pak Polisi tidak banyak tugas berat-berat kalau sudah kedamaian itu terwujud dalam kehidupan masyarakat kita tentunya. Maka itu tebar kedamaian, muhasabah dalam berkomunikasi dan sebagainya. Yang kedua, it'amut ta'am, kata haji mabrur itu it'amut ta'am. Dulu sempat agak pikir ya, bahasa Malangnya itu medit, maka haji mabrur tidak ada. Nyah-nyoh haji mabrur. Ini pembangunan masjid, nyoh, apa santan, nyoh, santan anak itu, nyoh, haji nyoh. Tidak usah berharap, ya. Nafaqatu fil hajj kan nafaqatu fil jihad fisabilillah. Biaya untuk haji itu sama dengan biaya untuk jihad fisabilillah. Bisyab'an wa isyrinan diganti 700 kali. Gak usah berharap itu pokoknya muraqabah di jalan ini semua jalannya ikhlas sabar balik di. Jadi di situ it'amut ta'am, suka beramal, suka berinfak, suka bersedekah, maka tidak ada akan kehilangan kemabruran haji kalau kemudian itu dirubah. Pulang haji kok tambah medhit, sakulan romulan seluman, tapi susu kok yo wali. Ini dirawat supaya tetap ifsha'us salam, it'amut ta'am. Ini kadang-kadang kita ini melihat agama lain itu kelenteng angkam itu kemarin Halim Topin ya ketuanya, sama untuk menyiapkan santunan Ramadan itu sampai 10.000 paket ya. 10.000 paket Pak. Padahal penduduk Konghucu umatnya hanya 109 pertama. Ini paket sembako. Nah, Islam ini 800.000 orang. Kadang-kadang mengumpulkan 100 paket itu dalam minggu dengan katanya haji-haji yang berikutnya yang mabrur nanti nggak usah sudah saya backup semuanya. Kalau hanya segitu Allah akan mengganti. Jadi
Ibhamutan. Yang terakhir yang ketiga adalah Thayyibul Kalam. Haji mabrur itu tutur kata yang bagus. Qaulan sadida, tutur kata yang benar. Qaulan karima pada orang tua. Qaulan ma'rufa pada anak hati. Qaulan laina pada sesama. Qaulan baligha, tutur kata yang mengesankan. Jadi semuanya itu apa yang meluncur lewat lisan kita itu tidak hanya menyakitkan, tapi meneduhkan, memberikan harapan. Ini indikasi hadiah. Kalau dikatakan tadi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah, tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Dia kalau pulang haji mabrur kemudian cepat meninggal, surga. Tapi kalau doanya tawil umurona, minta umur yang panjang, ini kadang-kadang lupa tidak merawat kemabruran. Oleh karena itu ifsa'us salam, it'amut ta'am, thayyibul kalam dirawat, karena itu ciri atau indikasi haji yang mabrur. Ingat bahwa berbagai ujian kita hadapi, as-sabru yu'inu ala kulli amal, kesabaran akan membantu semua usaha. Jadi kalau tadi surat Al-Baqarah 155 itu berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apapun yang kita hadapi, kita nih hari ini adalah irodah Allah. Semula itu hanya ringan, murur malah dapatkan itu. Di mana di Musdalifah tidak turun, pasti. Ini sudah menggoyahkan, karena masing-masing punya kiai, punya ustaz. Nggak bisa kalau tidak lewat tengah malam. Lalu bagaimana dengan itu? Kemudian Tanazul, tak kebagian kemah di Mina, tapi alhamdulillah semuanya berubah. Ada geser ke Pasuruan. Setelah saya tanya, kenapa sih pilihannya diundi atau apa? Itu yang jamaahnya itu lebih dari 50% itu usia 65 ke atas. Darurat, murur itu. Walaupun tidak seperti safari wukuf, itu orang yang sakit mesti harus wukuf karena itu rukun, walaupun hanya sejenak. Tapi masih ada ujian-ujian lain tadi disampaikan, masih banyak ujian lain. Bapak-bapak dan ibu, kalau tertanam 5 jiwa tadi, muraqabah, muhasabah, mujahadah, rifqa dan ukhwah benar-benar tertanam, insya Allah kita ridho terhadap semua apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyalahkan siapa dan siapa. Insya Allah panjenengan semua akan mendapatkan kemudahan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan kepada bapak ibu semua di dalam menjalankan rukun, wajib, sunnah, haji, dan benar-benar menggapai haji yang mabrur, pulang ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjalankan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Tentu ada kata wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadbi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifati fil ahd. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah, Tuhan kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridho. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan haji kami ini dan dekatkan jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan, khalifah, pengganti dalam keluarga. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dan derita perjalanan, pandangan yang menyedihkan, dan akhir yang tidak baik pada harta,
keluarga, dan anak kami. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang menunjuki kepada kami yang terbaik itu selain Engkau. Palingkan dari kami ya Allah amal dan akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang memalingkan dari hal itu selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yasfa wa da'watin la yustajab laha. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak pernah tunduk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan darimu, kemurkaan-Mu yang mendadak, dan seluruh kemurkaan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbul masaki wa an taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kami memohon kepadamu perbuatan-perbuatan kebajikan, meninggalkan segala kemungkaran, dan cinta orang miskin. Ampunilah dan sayangilah kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'. Berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, berubahnya kesehatan dari kemurkaan-Mu yang mendadak, dan seluruh kemurkaan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan kami berdosa tanpa memperoleh ampunan. Jangan biarkan aib kami tanpa Engkau tutupi. Jangan Engkau biarkan kami dari kesedihan tanpa jalan keluar darimu. Jangan biarkan kami berhutang tanpa penyelesaian dari. Cukupilah kebutuhan kami di dunia dan akhirat sebagai ridho dan kesolehan bagi kami yang Engkau berikan, wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa aqsimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan zakiyyan tarda bihi anna. Ya Allah, ampunilah segala yang berlalu dari dosa kami. Pelihara diri kami pada umur yang tersisa ini, dan berikanlah kepada kami perbuatan suci yang Engkau ridho. Allahumma inna
inna du'afa faqawwinna wa inna adilla fa'azzina fa'a'izzana wa inna fuqara fa'aghnina. Ya Allah, kami lemah, maka berilah kekuatan kepada kami. Kami hina, berikanlah kemuliaan kepada kami. Dan kami miskin, maka berikanlah kekayaan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Ya Allah, kami mohonkan kepadamu jiwa yang tenang di saat bertemu dengan yang qanaah dengan segala pemberian dan ridho dengan ketentuan. Allahumma inna nas'aluka imanan tahtadi bihi wa nura tahtadi bihi wa rizqa halalan naktafi bih. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang menjadi petunjuk kami, cahaya yang akan kami ikuti, dan rizki yang halal yang mencukupi kami. Allahumma la taqta' raja'ana wa ballighna amaniya waqfinal a'adi waslih lana sa'nana waqfina amradinana wa dunyana wa akhiratina. Ya Allah, jangan Engkau putuskan harapan kami. Sampaikanlah kami dari segala cita-cita. Lindungi kami dari segala musuh. Perbaiki keadaan kami dan berikanlah kesempurnaan kepada semua urusan agama, dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga seluruh jamaah haji KBI HURSI Asia Malang, juga seluruh kloter 77 senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, aman, nyaman, menyenangkan selalu, dan sehat walafiat serta bisa menyandang haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tiba saatnya kita memberikan ucapan selamat jalan kepada jamaah yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah tahun ini. Bapak Ibu jamaah, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika ni'matika labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik labbaik laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata